Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, Tuhan berkati. Hari Kamis antara jam 2 dan 3 siang. Setelah saya tahu apa yang Tuhan kehendaki, saya sampaikan sebagai pesan kepada semua pada kesempatan ini sebelum kami meninggalkan Indonesia untuk 6 bulan lamanya di New Zealand. Lalu saya coba flashback mengenai kehidupan ini. Kemudian saya temukan beberapa situasi di mana saya ini sedang berada di jalur untuk melakukan dosa yang sangat serius. Yang akan saya bahas hari ini. Saat itu saya angkat suara dan dengan dua tangan ke atas saya berkata, "Thank you, Lord. Thank you for forgiving me." Istri saya berkata, dan kini saya ditetapkan untuk menjadi penjaga jiwa manusia. Tolong tampilkan tema khotbah yang akan saya khotbahkan. Sebuah peringatan yang serius yang diperhadapkan kepada kita semua sebagai umat yang mengatakan dirinya orang Kristen. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Orang yang sering masuk keluar gereja dan terima kebenaran. Anak-anakku tingkat 4, apa yang kalian lakukan dengan pengetahuan teologi yang kalian telah terima selama hampir 4 tahun. Rekan-rekan kerja, staf, dosen-dosen yang hadir mungkin, apa yang Anda lakukan dengan ilmu pengetahuan teologi yang semakin hari semakin bertambah-tambah dalam kehidupanmu. Hari ini saya datang dengan keep away from this type of sin. Dosa yang sedang terjadi dalam kehidupan umat percaya di seluruh dunia dewasa ini. Dosa apa itu? The sin of apostasy. Suatu dosa yang sangatlah serius. Dan karena itu kita sebagai umat Tuhan perlu perhatikan dengan teliti agar kita terhindar dari dosa yang serius ini. Kata apostasi dalam bahasa Inggris, bahasa Yunaninya apostasia, yang mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia murtad. Dan murtad mempunyai pengertian falling away from the truth, meninggalkan kebenaran. Sekalipun sudah tahu kebenaran, tapi tidak hidup sesuai dengan kebenaran, kita tidak dapat bermain-main dengan firman Allah. So Allah yang berfirman sebagai pencipta dan sebagai penebus, kita tidak dapat bermain-main dengan kebenaran. Atau juga orang-orang akhir zaman akan gugur dari iman.
mana dosa yang serius ini dilakukan kapan? Maka saatnya adalah saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita sedang hidup di hari-hari yang seperti itu. Hari-hari menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita pelajari nubuatan yang diberikan oleh Yesus sebagai jawaban pertanyaan dari murid-muridnya, yang tertulis dalam Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Lalu di situ ada kabar perang dan macam-macam. Tapi Tuhan Yesus berkata, semua ini terjadi hanya merupakan permulaan sengsara. Perang tidak akan pernah berhenti. Kelaparan tidak akan pernah berhenti. Penyakit-penyakit tidak akan pernah berhenti. Katakan amin. Eskalasinya akan lebih luar biasa, lebih hebat. Kesukaran, kesulitan akan kita hadapi di tahun 2023. Tapi haleluya, kita akan tampil bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Kalau yakin Anda tampil sebagai pemenang, tepuk tangan bagi dia. Karena kalau lebih besar dia yang di dalam kita daripada dia yang ada dalam dunia ini. Itulah sebabnya khotbah saya 2 minggu lalu. Transforming power of the grace of the living God. Lalu setelah tanda-tanda di dunia ini, tanda-tanda yang berhubungan dengan Israel, di mana Tuhan Yesus berkata, apabila kamu melihat semuanya ini terjadi, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Lalu beliau berkata, generasi ini tidak akan berlalu sampai semuanya terjadi. Generasi yang menyaksikan penerimaan kembali Israel sebagai satu bangsa dunia yang terjadi di tahun 1948. Generasi itu sekarang di tahun ini sudah berusia 75 tahun. Dan satu generasi makan jangka waktu 70 sampai dengan 80 tahun. Saya tidak berkata 5 tahun lagi Yesus datang. Saya tidak berkata begitu. Sewaktu-waktu Yesus pasti datang. Haleluya. Lalu beliau sisipkan tanda yang terjadi dalam gereja. Baca dengan saya. 1, 2, 3. Dan banyak. Stop. Sebelum Yesus kembali, banyak orang percaya akan murtad. Akan meninggalkan kebenaran lalu kumpulkan guru-guru palsu untuk menyampaikan kebenaran yang hanya menyenangkan telinga. Hamba Tuhan yang tidak menyampaikan seluruh kebenaran firman Allah adalah hamba Tuhan yang tidak takut kepada Allah. Ini tidak menghakimi, tapi ini suatu faktanya. Oke, saudara, kita terus sebab makanan pagi ini makanan keras. Kita tidak bisa hanya makan lembek. Kita butuh makanan keras supaya kita bertumbuh menjadi sehat dalam pertumbuhan rohani. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Banyak ayat yang saya mau pakai sebab Alkitab penuh berisikan kebenaran yang berhubungan dengan dosa yang serius ini, yaitu dosa kemurtadan, membuang kebenaran. Tidak peduli masih masuk keluar gereja, masih dengar firman Allah, masih waktu firman Allah disampaikan iman masih tempo, tapi lalu tidak peduli, hidup tidak lagi dengan iman. Dan seterusnya. Kita terus saja. Suratan Rasul Paulus. Baca 1, 2, 3. Rasul. Terlalu sering pendeta-pendeta dan umat percaya fokus kepada kedatangan antikris. Tidak melihat bahwa sebelum antikris menyatakan diri akan terjadi kemurtadan besar-besaran di dalam gereja terlebih dahulu. Watch out, keep away,
jaga dirimu dari kemurtadan. Berdiri dulu. Kalau perlu 3 orang yang berkata, jaga dirimu dari kemurtadan. Silakan duduk. Orang murtad, orang yang tidak peduli dengan kebenaran penuh di kepalanya, tapi tidak peduli hidup untuk sesuai dengan kebenaran. Iman timbul dari mengenal, tidak peduli dengan itu. Oke, kita kembali ke sini, saudara-saudara. Setelah membaca mengenai apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, perhatikan ayat-ayat yang saya akan tunjukkan. Disinilah Anda dan saya akan melihat betapa seriusnya dosa kemurtadan. Karena itu kita harus jaga diri kita. Saya tidak tahu siapa yang menulis kitab Ibrani, tapi kita perlu baca sama-sama Ibrani pasal 10 ayat 25 dan seterusnya. Yang dapat membaca dengan saya karena tulisannya agak kecil, baca bersama-sama dengan saya. Ibrani 10:25, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan teman-teman seperti biasa oleh orang, tetapi kita saling menasihati dan semakin giat melakukan yang bermanfaat bagi Tuhan yang berkat. Menjelang dosa kemurtadan adalah dosa yang dilakukan oleh orang percaya di seluruh dunia menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Baca ayat 26, 1, 2, 3. Sebab kita tidak sengaja berbuat dosa, sesudah menjauhi kita Tuhan maka tidak ada lagi Tuhan untuk mengampuni dosa itu. Terus. Tetapi ada yang pendeta-pendeta modern yang menganggap bahwa Allah PL dan Allah PB adalah Allah yang berbeda. Allah PL kejam banget, selalu suka menghukum dan membinasakan manusia. Allah PB tidak seperti itu, karena sesudahnya salib, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Rasul Paulus memulai penginjilan dengan berita apa? Murka Allah yang akan dinyatakan ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia yang mengenal Bapa. Bagaimana beliau menyatakan Bapa kepada kita? Maka Ia menyatakan, karena kasih Allah mengasihi isi dunia, siapa yang percaya selamat, siapa yang tidak percaya binasa. Binasa. Ayat 36, yang tidak percaya dan tidak taat murka Allah tetap ada di atas kiri. Sekarang kita lihat ayat-ayat ini. Mari kita baca lebih jauh. 1, 2, 3. Betapa indahnya hukuman yang manusia bukan atas Dia yang menjadi Allah, yang mengamalkan secara perjanjian yang memutuskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi yang banyak. Negerinya kalau jatuh dalam hal yang begitu. Tuhan akan menghakimi siapa? Tolong jawab pertanyaan saya. Tuhan akan menghakimi siapa? Umatnya. Hari benar. Kalau jatuh ke
dalam tangan Allah ya. Sekarang saya memberikan sedikit saja karakteristik dari mereka yang telah terlibat di dalam dosa kemurtadan. Saya berharap saja berita yang saya sampaikan ini seimbang. Karena selama kita hidup, kita masih dapat berbuat dosa. Katakan apa? Katakan amin. Loh, apa? Apakah waktu saya selama hidup di dunia ini masih dapat berbuat dosa? Amin. Saya masih manusia. Saya masih dapat berbuat dosa. Dan nanti di akhir khotbah saya ini, baru saya akan tunjukkan kepada kalian rahasia. Kenapa hari ini saya tidak hidup terus di dalam dosa kemurtadan ini. Nanti di akhirnya. Tolong baca 1, 2, 3, ingatlah. Kemurtadan tidak akan pernah terjadi dengan orang yang tidak tahu kebenaran. Kemurtadan terjadi dengan orang-orang yang tahu kebenaran dari firman Allah. Agar supaya seimbang, karena berpikir, oh Tuhan perjanjian lama kejam, Tuhan perjanjian baru tidak kejam. Sebenarnya Tuhan perjanjian baru jauh lebih kejam, jauh lebih dahsyat. Mana mungkin umat Tuhan hidup dalam satu warna kehidupan takut akan Allah. Kalau khotbah-khotbah yang dikhotbahkan hanya, oh Allah mengasihimu dan Tuhan Allah ingin kamu bahagia. Oh Tuhan mau memberkati berlimpah-limpah. Oh lihat ada mujizat-mujizat dan tidak pernah ada khotbah-khotbah yang seperti begitu. Bagaimana umat Tuhan dapat hidup dalam takut akan Allah? Karena mereka tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Dan kita mengenal Dia dari buku Panduan. Awal hidup dari Saul luar biasa banget, diberkati oleh Tuhan. Tapi akhir hidup daripada Saul dikuasai oleh roh jahat, dan akhir hidupnya dia bunuh diri sendiri. Dia tahu kebenaran, tapi dia mengejar Daud untuk dibunuh tanpa Daud bersalah. Katakan amin. Anak muda dengar baik-baik. Kalau ada orang yang bersalah kepada kalian, bagaimana responmu terhadap orang yang berbuat salah kepadamu? Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa saya sedang berada pada jalan yang menuju kepada dosa yang sangat berbahaya ini. Karena diperlakukan dengan tidak sewenang-wenang. Kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dosa, amin. Kita sedang hidup dalam dunia yang penuh keadilan, amin. Saya kok buat siapa ya? Kita sedang hidup dalam dunia yang penuh keadilan, amin. Saya berhadapan dengan orang yang salah. Sebab saya sedang berhadapan dengan dunia yang tidak dipenuhi dengan keadilan sama sekali. Halo? Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang diwarnai dengan gosip. Setuju atau tidak? Setuju. Waduh. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang diwarnai dengan penuh penipuan.
Iya apa tidak? Oh betul. Ya syukur kalau betul. Khotbah-khotbah begini yang akan menjadikan kalian tampil sebagai orang-orang yang tangguh hadapi tantangan. Puji Tuhan. Saya dan istri sampai dengan hari ini masih diperhadapkan dengan tantangan, tapi menikmati hidup dan pelayanan. Kami tidak bersedia membesarkan tantangan. Kami tidak bersedia membesarkan kekurangan. Di balik kekurangan ada kelimpahan. Kalau orang berjanji untuk bayar dan macam-macam, tidak janji, buat apa kecewa? Sumber hidup kita adalah Dia. Semua katakan, Dia Yehova Jireh. Haleluya. Oke, kita terus. Kita lihat dengan Daud. Saya mau bertanya, Saul berbuat dosa atau tidak? Berbuat dosa. Bertobat atau tidak? Daud berbuat dosa atau tidak? Tapi anehnya kita berkata Daud seorang yang berkenan. Kenapa? Berpegang kepada firman. Hidup dalam pertobatan. Saya ingin khotbah-khotbah saya begitu simpel untuk bisa dimengerti. Saya pakai 2 contoh saja. Dari wasiat yang lama dan dari wasiat baru, perjanjian baru. Yang pertama kita lihat dari kehidupan Yudas. Awal hidupnya bagus banget. Seorang yang dipilih oleh Yesus menjadi muridnya, yang kemudian juga disebut rasul. Seorang yang mendapat kepercayaan untuk apa? Mengelola keuangan, iya atau tidak? Seorang yang dipakai di mana tanda ajaib dan mujizat juga berlaku dalam pelayanannya. Haleluya. Betapa berbahayanya hidup dalam dosa pemberontakan tanpa diketahui oleh seorang pun juga. Tidak ada seorang dari rekannya yang tahu bahwa dia ini adalah seorang pencuri. Sudah tahu pencuri itu dosa, ya kan? Tapi hidup terus dalam keadaan pencuri. Dan pada akhirnya iblis masuk. Kalau dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Perhatikan, masih masuk ke gereja. Perhatikan, masih dengar firman Allah. Ini murid Yesus. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Yesus diketahui oleh Yudas. Perhatikan, tampil dalam pelayanan disertai dengan tanda ajaib dan mujizat. Ini saudara coba perhatikan baik-baik. Kemurtadan itu dapat berlaku dengan semua. Baik itu anggota jemaat atau juga pendito-pendito. Amin. Lu kok hanya satu orang yang bilang amin? Saya tidak tahu apakah dewasa ini pendeta-pendeta itu ada beberapa banyak yang mengutamakan duit dalam pelayanan atau tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini jelas bagi kalian atau tidak? Yudas ini murtad atau tidak? Coba perhatikan baik-baik. Kemurtadan itu akan kelihatan di akhir hidup. Jadi kita semua bertanggung jawab dengan perjalanan kehidupan kita, supaya kita di akhir perjalanan lalu kita akan berkata, thank you Lord. Aku bukan pecundang, tapi aku pemenang karena kasih karunia-Mu. Pertanyaan, apakah Petrus pernah berbuat dosa? Dosa apa yang Petrus buat? Kok tahu semua? Itu satu dosa yang serius. Lalu Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Petrus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari semua?
3 kali Tuhan Yesus bertanya, dan akhirnya Petrus bertobat. Akhirnya apa? Sebelum mati, lihat pelayanannya diberkati Tuhan dengan cara yang sangatlah luar biasa. Sekarang itu terus, saya tidak panjang lebar, penyebab kemurtadan. 1, memberi tempat untuk iblis. Katakan, tidak ada tempat dalam hidup saya untuk iblis. Yang ada hanyalah untuk Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terjebak ke dalam ajaran palsu. Saya harap Pak Firman atau Pak Anto atau siapalah yang perlu jabarkan tentang betapa bahayanya ajaran palsu bagi umat Tuhan. Sebab kalau tidak dijaga, akhirnya ajaran benar diganti dengan ajaran palsu. Karena ajaran palsu menyenangkan telinga. Halo. Salah satu ajaran yang kalian perlu jaga adalah hyper grace. Perlu dijaga. Kalau tidak sesuai dengan firman, dengar tapi buang. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang hyper grace. Kasih karunia menyelamatkan semua manusia. Haleluya. Kasih karunia mendidik Daniel untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Betul Daniel? Sehingga Daniel hidup dalam kekudusan. Haleluya. Kasih karunia akan menolong kita sekalian agar supaya kita menjaga diri kita dari dosa yang serius yang sedang saya jelaskan kepada kalian. With the grace of God is the energy of God. Sudah usia 79 dan tahun ini masih 80 tahun, masih punya semangat. Semangat yang tidak akan kendor. Tantangan boleh ada, haleluya. Tapi balik tantangan terdapat kemenangan karena kasih. Alhamdulillah. Nah, perhatikan penyebab terlibat dalam dosa yang serius. Apa? Sengaja membuat kebenaran untuk hidup menurut kehendak dari diri sendiri. Sengaja. Baca dengan saya sekali lagi. Ibrani 10:26, 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah 2 kali lagi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Sekali lagi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ngeri benar jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri. Ngeri kepada siapa? Mereka yang tahu kebenaran, tapi dengan sengaja. Sengaja ini ada hubungannya dengan kelemahan-kelemahan manusia ini. Contohnya begini. Contoh. Dipecat tanpa salah. Saya sudah apa? Taat kepada pemimpin-pemimpin. Semua katakan amin. Amin. Tapi pemimpin ini bersalah. Pecat saya tanpa ada suatu kesalahan. Sudah tahu kebenaran. Lalu rencana saya apa?
Saya ingin hancurkan semua pemimpin-pemimpin rohani. Saya ingin. Kenapa? Diriku luka. Tidak ada orang yang ngerti ya? Kenapa? Aku sakit. Aku tidak salah dipermalukan di seluruh Indonesia. Surat pemecatan tidak sampai ke tangan saya. Baru selesai konferensi, saya dapat berita dari teman saya. Woi, amarah saya naik lebih tinggi dari Gunung Lawu. Benar. Mami tahu siapa Sensokota itu kalau dia sedang marah, dia sampai sahabat saya yang menerima saya untuk pelayanan di situ, dia lihat saya dan dia ketakutan sebab dia lihat saya sudah mau mati. Kenapa? Karena sengaja mau menghancurkan mereka yang saya tahu. Ini pemimpin-pemimpin. Baru hari ini saya bisa mengerti. Dulu saya goblok. Hari ini saya mengerti. Apa yang saya mengerti? Tuhan cabut keangkuhan. Tuhan cabut kesombongan yang akan menghalangi saya sehingga tidak akan mungkin pelayanan saya bisa berkembang besar sampai juga termasuk dunia internasional. Tapi harus dicabut dulu rasa sakit dulu. Dengar saya baik-baik. Orang yang tidak bersalah tidak akan membela kebenaran dirinya sendiri. Tepuk tangan ramai waktu itu. Semua dan tepuk tangan bagi Yesus. Saya mau bertanya, siapa di sini yang ingin menjadi seperti Yesus? Berdiri, jangan duduk. Orang yang tidak bersalah tidak akan membela kebenaran dirinya sendiri. Tepuk tangan lagi. Pertanyaan berikutnya, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sehingga harus dipecut? Dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sehingga harus pikul salib menjunjung jalan Dolorosa? Dosa apa? Dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sehingga harus digantung antara langit dan bumi? Lalu dia berkata, Eloi, Eloi lama Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa apa ini? Apakah Yesus membela kebenaran dirinya? Orang yang tidak bersalah tidak akan membela kebenaran dirinya sendiri. Bila ada mahasiswa yang berkata, kalau saya tidak bersalah, saya akan membela kebenaran diri saya mati-matian. Goblok. Dengar ini, pemimpin boleh melakukan kesalahan 75%. Masih tersisa berapa persen? 25% itu untuk siapa? Dan dalam 25% itu terdapat Tuhan ambil kesombongan. Oh, 8 terlalu kuat, jadi harus ganti kalian. Masih mau terus atau sampai sini? Orang yang tidak
tidak bersalah selalu membela kebenaran diri. Saya ulangi, orang yang tidak bersalah selalu membela kebenaran diri. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam perjalanan kehidupan kita, semua yang Tuhan izinkan terjadi hanya dengan tujuan untuk memperluas Anda bersama dengan Dia. Hanya dengan tujuan sebentar nanti Anda akan dipromo. Promosi datang dari lulusan S3 dari S3 karena memang S3 belum punya S3. Ini kan khotbah sesudah khotbah ini kan 6 bulan pergi kan. Jadi kalau khotbah 3 jam, jadi kalau khotbah 3 jam harus boleh kan? Mereka yang sengaja, maka mereka ini sama seperti apa? Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini. Baca 1, 2, 3. Anjing dan sekali lagi anjing kembali kepada dan saya biasanya dulu marah itu satu kebiasaan terus ya gila nanti betul suatu kebiasaan. Tahu firman Allah nggak boleh masih terus sengaja. Tuhan, aku berdoa supaya firman yang sedang datang menyebabkan rasa takut akan Engkau menguasai semua yang dengar. Bahaya dari dosa kemurtadan, maka tidak ada lagi korban untuk dosa. Sudah tidak. Sudah sampai pada klimaks menghujat Roh Kudus. Allah akan menghukum umatnya sendiri. Ini yang menyebabkan saya nangis dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang mencegah saya dari terus hidup dalam dosa. Mari kita baca lagi 1, 2, 3. Jika ada orang yang menolak hukum, ia hidup mati tanpa belas kasihan atas keterangan. Stop dulu. Kalau ada anggota modern yang berkata bahwa Tuhan masyarakat lama kejam luar biasa dibandingkan dengan Tuhan masyarakat baru, di sini Rasul yang menulis Ibrani sedang membuat perbandingan antara Tuhan masyarakat yang lama yang memberikan Taurat dengan Tuhan masyarakat baru yang memberikan firman-Nya kepada kita, yang memberikan dirinya mati di atas tiang kayu salib, pepeskan darahnya untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Lihat, kalau ada 2 orang saja saksi mengenai Bapak ini berbuat zina dan ada 2 orang saksi diperhadapkan ke pengadilan, dihukum tanpa adanya belas kasihan. Sekarang banding dengan Tuhan perjanjian baru. Kita baca sama-sama ayat 29, 1, 2, 3. Betapa lebih beratnya hukuman atas kejahatan yang menjadi-jadikan Allah, yang mengatakan istilah perjanjian memutuskannya dan yang mengenal roh kasih karunia. Mana ada pengampunan sudah tidak lagi, sudah menolak karya Roh Kudus.
putus dengan kehidupannya. Sekarang hukuman yang sangat ngeri tersedia. Saya sudah hampir selesai. Hukuman yang paling ngeri akan dijatuhkan pada orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan kebenaran. Kalau mereka tidak bertobat di akhir kehidupannya. Mengapa hukuman begitu ngeri? Allah itu satu pribadi atau bukan? Kalau Allah itu satu pribadi atau bukan? Perhatikan, nilai dari semua dosa tidak sama. Saya ulangi, nilai dari semua dosa di hadapan Allah tidak sama. Tapi dosa ini dosa yang terberat karena tidak ada pengampunan. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian perasaan Tuhan Allah terhadap umatnya yang melakukan dosa pemberontakan sengaja sekalipun tahu kebenaran. Agak kecil tulisannya. Maliaki pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Allah yang terkhusus kepada para imam dan semua yang sudah ditebus dengan darah Yesus menjadi imam-imam yang rajani. Halo imam-imam? Oke, mari kita baca ayat 1. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan aku akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku akan membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Baik, berdiri dan baca ayat 3 dengan saya. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan tanganmu dan akan mengeluarkan kotoranmu kamu, yaitu kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Silakan. Tuhan sedang bilang apa? Aku akan melemparkan tai ke mukamu. Tai dari binatang yang kamu korban. Dan orang akan menyeret engkau masuk ke sana. Dengan sekali lagi, ayat ini Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan. Ia ingin menyatakan mengenai bagaimana perasaannya terhadap dosa pemberontakan. Setiap kali kita melakukan dosa seperti ini, kita seperti melaburkan wajahnya dengan kotoran. Itu sebabnya Tuhan berbicara seperti begini. Siapa di sini yang kalau tidak salah lalu Sandagoro temannya lempar dengan tai? Senang? Ada yang senang? Ada yang senang? Kalau senang mungkin begini ya. Tapi coba saya ingin kita semua bayangkan perasaan Tuhan. Manusia saja ngamuk setengah mati. Kalau perlu ambil golok dan ngamuk satu dengan yang lain. Perhatikan perasaan Tuhan. Yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita sehubungan dengan dosa yang serius. Kesimpulan yang saya ingin berikan,
Jaga dirimu dari dosa. Apa? Kemurkaan. Itu sebabnya jangan berikan pada iblis. Hidup senantiasa taat kepada Allah dan kepada siapa? Saya ulangi, baca nomor 3. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan. Pemimpin saudara sudah sempurna bukan? Termasuk Samuel Sokota sudah sempurna bukan? Pak Kali sudah sempurna bukan? Pak Firman sudah sempurna bukan? Tapi Tuhan bilang apa? Saya tidak angkat ayatnya. Ibrani pasal 13. Tunduklah kepada siapa? Apakah pemimpin-pemimpin itu masih berbuat salah? Masih. Apakah pemimpin-pemimpin organisasi pecat saya tanpa salah? Yes. Yes. Apakah ada keuntungan? Yes. Keuntungannya apa? Kesombonganku dicabut keluar. Hiduplah dalam kiranya hari ini dengan mendengar kebenaran firman Allah yang serius seperti ini. Hari ini tidak ada satu orang yang bermain-main dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan perintahkan kita bertobat sebelum kita berdosa, bertobatlah. Tidak usah bikin segala macam alasan, bertobatlah. Mari kita belajar menyerahkan apa? Hak pribadi. Saya kan mahasiswa, saya kan punya hak pacaran, betul, tidak salah. Tapi kenapa pemimpin lihat lalu memberikan kenapa ya? Terserah dari Anda. Mau terima haleluya, tidak terima yang terserah. Karena pemimpinmu adalah penjaga jiwamu. Saya bersyukur bahwa kami sukses dalam kehidupan rumah tangga. Haleluya. Semakin lama hidup bersama, semakin indah kehidupan itu. Padahal ada banyak hamba Tuhan yang hancur berantakan. Oke. Kenapa Yesus tidak membela kebenaran dirinya? Jawabannya Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya. Yesus telah menyerahkan hak-hak pribadinya. Kisah terakhir lalu kita akan sampai kepada tantangan. Saya harus melarikan diri dari pelayanan untuk kurang lebih 2 tahun. Kenapa saya harus melarikan diri dari pelayanan kurang lebih dari 2 tahun? Tidak dapat gaji sesen. Tidak dapat sokongan 1 sen pun. Dari organisasi di mana saya menjadi salah seorang penginjil yang ternama dalam organisasi itu. Karena saya tidak terima 1 sen dan krisis secara keuangan, saya ambil kapal orang tua saya dan saya mulai menjalankan kapal itu cari duit. Sebab krisis ekonomi. Begitu
enaknya uang yang masuk ke kantong. Akhirnya saya berpikir, saya nalar untuk pelayan. Padahal Tuhan tidak panggil saya untuk bisnis, sekalipun memang saya memiliki kemampuan untuk berbisnis. Sementara menjalankan kapal laut itu, sementara itu suara ingat Nabi Yunus. Lihat, sengaja itu. Kali yang kedua, ingat Nabi Yunus. Kali yang ketiga, ingat Nabi Yunus. Saya tidak peduli. Saya sedang berada pada jalan menuju kepada dosa yang sedang saya bahas. Terjadilah satu kecelakaan yang menyebabkan saya mabuk darah. Kepala saya lebih besar 3 kali lipat. Betul, disitulah saya bertobat. Mengapa diizinkan terlibat dalam pelayanan tanpa satu sen? Karena Tuhan ingin tunjukkan bahwa nanti tingkatkan S3 menjadi institut Tuhan siapa? Kok diam semuanya? Apa? Karena hidup dengan iman. Sekarang mau tinggalkan iman untuk apa? Bisnis. Lalu punya banyak duit. Dan akhirnya kemana? Akhir kehidupan bisa saja neraka yang paling bawah. Itu tempat dari mereka yang hidup dalam dosa seperti satu ini. Tempat yang paling panas, yang paling berat adalah tempat bagi orang-orang yang seperti ini. Karena seperti melapur tali di muka Allah itu dosa. Berapa dari saudara yang hari ini mau berkata begini, Tuhan, saya ingin serius dengan firman-Mu. Kau sudah memberikan kasih karunia, Roh Kudus-Mu sudah diberikan bagi saya. Saya dengan keputusan mengambil keputusan hidup sesuai dengan firman. Berapa yang mau hidup sesuai dengan firman Allah? Silakan angkat tangan. Atau dengan kata lain, bertobat sungguh-sungguh. Berapa? Berapa yang mau bertobat sungguh-sungguh? Oke. Ingat, akan ada kesengajaan untuk berbuat dosa. Kenapa? Sudah menjadi seperti apa anjing. Sudah tidak merasa lagi bahwa itu dosa, karena sudah merupakan suatu kebiasaan. Yang kedua, berapa dari antara saudara pagi ini mau belajar dari Yesus yang tidak membela kebenaran dirimu sendiri daripada akhirnya nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Karena dia telah menyerahkan hak-hak pribadinya. Sehingga waktu dia disalahkan, dia tidak membela kebenaran dirinya. Berapa yang mau menyerahkan hak pribadinya kepada Tuhan? Berdiri dengan saya, bukan dulu. Tenang, sebab kita berhadapan dengan Allah sebagai hakim. Kita berhadapan dengan Allah yang telah memberikan Yesus mati di atas tiang kayu salib menebus. Dan kalau kita bermain-main dengan dia, dia punya hak untuk membinasakan karena dia pencipta, dan yang kedua dia penebus. Sudah menolak kedua-duanya, akhirnya tidak ada pengampun. Yang berdiri untuk menyerahkan hak pribadinya kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan Anda sendiri menyerahkan diri.